Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam hari dalam penjagaan Tuhan, hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, ya Bapa, ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai dengan 34. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasti di dalam setiap kehidupan kita pernah melakukan kesalahan, baik itu sadar ataupun tidak sadar. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hal-hal yang baik mungkin kita lakukan, mungkin ketika kita berteman atau kita melihat hal-hal yang mungkin gak pernah kita lakukan, akhirnya mungkin kita coba melakukan, akhirnya kita mau bergaul dengan orang-orang yang mungkin tanda kutip gaul seperti itu ya. Itu tanpa sadar itu merusak hal-hal kebiasaan yang baik. Ya, tergantung. Ya, kalau misalnya saudara memiliki teman yang baik, pergaulan yang baik, komunitas yang baik, ya pasti saudara akan baik juga. Tapi bagaimana kalau kita mendapatkan komunitas-komunitas yang tidak baik, artinya yang merusak diri kita atau yang melanggar kebenaran firman Tuhan seperti itu. Dan di sini firman Tuhan mengajak kita supaya kita berhati-hati, baik itu dalam tingkah laku kita sadar akan apa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Kita harus benar-benar tahu hal ini nih Tuhan mau apa enggak, dari mungkin tutur kata kita, dari pergaulan kita, dari cara kita berteman, dari cara kita berkata-kata, perilaku dan sebagainya. Nah, apa saja sih yang membuat kehidupan pribadi kita ini rusak gitu ya? Yang pertama adalah masalah dalam diri sendiri ya. Kurangnya kita itu mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan emosi, mudah marah atau mengambil keputusan yang sepihak atau keputusan cepat tanpa kita berpikir lagi seperti itu ya. Kebiasaan buruk misalnya kecanduan alkohol, narkoba atau judi yang dapat merusak hubungan dan kesehatan kita gitu. Ada lagi nih ya, masalah dalam diri sendiri ini, kurangnya kita rasa syukur, kurangnya kita puas dengan apa yang kita punya gitu loh. Padahal ya, kita juga kadang pernah gak sih kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Pernah gak sih kita membandingkan pekerjaan kita, ekonomi kita dengan orang-orang lain ya? Tidak menjaga kesehatan, gaya hidup yang buruk ya, mempengaruhi mental dan fisik seperti itu tuh. Kita mau belajar seperti itu ya, membuat kehidupan pribadi kita tuh jadi rusak tuh ya karena itu. Hal-hal yang seharusnya nggak perlu kita pikirkan ya kita pikirkan, nggak perlu kita marah kita marah, nggak perlu kita melakukan hal itu tapi kita melakukan hal itu seperti itu. Jadi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ya yang membuat kehidupan pribadi kita rusak nih ya karena ya masalah dalam diri sendiri gitu loh. Pernah nggak sih saudara pernah dengar bahwa masalah musuh terbesar dari kita sendiri itu ya diri kita sendiri gitu loh. Mungkin kita bisa nih menahan marah dengan orang lain, kita bisa menahan emosi kita ke orang lain, tapi kepada diri sendiri ya kadang-kala kita nggak bisa gitu loh. Melihat mungkin orang pakai barang mewah, melihat mungkin ekonomi orang lebih besar dari kita, karena kita yang mencari jalan yang instan yang membuat sebenarnya kita tuh jatuh ke dalam dosa. Hal yang kedua, hubungan yang bermasalah. Nah, lingkaran pertemanan yang buruk atau dikelilingi orang-orang yang memberi pengaruh negatif
ya seperti pertemanan toksik, pertemanan atau lingkungan yang manipulatif. Nah, itu hati-hati konflik dengan keluarga, perselisihan yang panjang dengan pasangan, orang tua, anak ke orang tua ke anak dan sebagainya. Ya, hubungan yang manipulatif, kekerasan, bahkan ketidaksetiaan. Nah, itu kita harus tahu gitu loh bahwa itu hal yang merusak kepribadian kita, ya. Untuk itu mari saudara kita berlakulah baik, ya. Memilikilah hal-hal yang baik di tengah-tengah keluarga. Bangunlah hal-hal yang baik dibagi keluarga kita, di pertemanan kita. Sekalipun mungkin ya namanya dalam hubungan, dalam pertemanan itu nggak ada yang sempurna ya saudara. Nah, untuk itu kalau kita tahu firman, kita tahu itu kebenaran, mari kita yang ajarkan itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pertemanan kita, hubungan kita, apapun itu. Mari ya, supaya apa? Supaya kita ini ya tidak rusak, pribadi kita ini nggak rusak gitu loh. Jangan sampai pribadi kita rusak akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan. Yang terakhir adalah masalah keuangan, karir, lingkungan, dan sosial media. Ya, masalah keuangan contohnya boros, tidak mengelola keuangan, hutang yang menumpuk, tidak memiliki tujuan hidup, tekanan kerja berlebihan atau over atau terlalu berlebih dalam bekerja, akhirnya yang merusak mental kita, merusak hubungan sosial kita. Ya karena apa? Ya karena kita terlalu memforsir diri kita sendiri untuk bekerja, ya. Contoh lingkungan mempengaruhi media sosial, terlalu banyak membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, ya kan. Terus kita ngelihat nih di media sosial orang ini jalan-jalan seperti ini, akhirnya kita stres, ya, dan merasa kok mereka enak ya, kok saya nggak seperti ini, ya. Dan tidak menjaga privasi. Artinya apa? Ya ketika kita marah sama orang kita umbar, ketika kita mungkin ada masalah kita umbar, kita jalan-jalan kita umbar, semua kita umbar tanpa kita ini menyadari bahwa kita akan bisa membuat orang cemburu, kita bisa membuat orang juga menertawakan kita gitu loh. Jadi gunakanlah media sosial ini dengan baik dan benar supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Terutama masalah mental, ya, masalah kita dengan Tuhan seperti itu. Kita memang nggak ada masalah dengan Tuhan, tapi kadangkala kita merasa diri kita punya masalah dengan Tuhan. Karena apa? Ya itu tadi, karena nggak puas. Terus karena apa lagi? Karena ya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau hidup di dalam kasih Tuhan, kita mau menerima diri kita apa adanya, kita mau menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan ini dengan apa adanya, dengan ucapan syukur, maka hidupmu akan bahagia, hidupmu akan damai gitu ya, nggak ada rasa cemburu ataupun iri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Jagai kehidupan kami, ingatkan kami dalam lingkungan kami, dalam pekerjaan kami, hubungan kami dengan keluarga, pertemanan, hubungan kami dengan siapapun Tuhan, bahkan dalam kami memainkan media sosial. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap membagikan hal-hal yang positif di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami ini, lewat kehidupan kami ini, banyak orang-orang diberkati, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, sertai Tuhan, memberkati dalam aktivitas pekerjaan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.